Kembali lagi di channel Fisika Semudah Senyum. Kali ini pembahasan kita tentang gerak harmonik sederhana. Jadi apa yang maksud dengan gerak harmonik? Dan saja ini adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Dan ini juga berkaitan dengan gelombang sebenarnya. Mungkin di SMP kalian pernah mendengar istilah gelombang, kemudian ada frekuensi dan periode. Karena itu langsung saja kita bahas mengenai yang pertama frekuensi dan periode. Intinya adalah untuk yang kita pelajari kali ini adalah kasus, nantinya ada dua kasus. Yang pertama ada pada bandul ataupun ayunan. Kemudian yang kedua nanti pada peristiwanya yang kita akan pelajari di bab ini, yaitu pada pegas atau per lah. Atau kalau kita sering lihat di shock breaker kendaraan gitu ya, itu juga menggunakan prinsip pegas. Nah, nantinya yang dimaksud dengan periode ini ada kaitan dengan kalau misalkan dia dalam bandul, berarti contoh saja misalkan bandul ya, atau ayunan lah mungkin yang mungkin itu lebih familiar dengan kalian gitu ya, misalkan ini ada, anggaplah ini orangnya di sini, kemudian ini anggap titik keseimbangannya. Nah ini yang akan terjadi kan gerak, dia akan bergerak ke sini, ke tengah, kemudian sampai ke posisi sebelah kiri seperti ini. Kemudian nanti dia akan kembali gitu kan, dari sini, kemudian dia kembali lagi ke sebelumnya. Untuk periode, ini dinyatakan sebagai disimbolkan dengan T. Kita tulis di bawah ya. Disimbolkan dengan T, kita bagi dua saja. Periode, simbolnya T. T, kemudian frekuensi ini simbolnya F kecil ya. Ini T besar. Kemudian nanti kita pakai, nanti ada T kecil. Jadi misalkan ini membutuhkan waktu, dia bolak-balik sebanyak misal 30 kali. Oh jangan X ya, kali. Selama waktunya misalkan bolak-balik itu adalah contoh saja misalnya 10 detik. Nah, berarti periodenya, nah periode ini adalah didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran atau satu kali bolak-balik ke posisi semula begitu ya. Nah, jadi dia disimbolkan dengan T kecil, ini waktunya yang dibutuhkan, kemudian N ini berapa kali dia bolak-baliknya gitu. Nah, untuk kasus yang ini berarti periodenya, ini rumusnya ya. Nanti kita bisa cari. Periodenya adalah itu ada 10 dibagi dengan 3. Oh, maaf, ini 10, ini bawahnya adalah 30. Berarti 1/3 detik. Ya, kalau mau pakai desimal ya 0, berarti periodenya 0,33 sekon lah, detik gitu ya. Kemudian nanti keterangannya di sini saja. Kita buat keterangan. Kemudian frekuensi, simbolnya F kecil. Nah, ini kebalikannya. Sebenarnya nanti juga periode itu sama dengan 1 per frekuensi, atau sebaliknya. Berarti frekuensi adalah 1 per periode. Nah, ini mereka saling berkebalikan. Karena ya dari sini, kalau ini frekuensi adalah definisinya itu, nah ini. Jadi dalam 1 detik itu dia berapa kali, misalnya banyaknya dia kembali ke posisi semula atau banyaknya getaran dibagi dengan tiap satuan detik. Tiap 1 detik dia berapa kali bolak-balik istilahnya. Disebutkan dengan N per T, ya seperti ini. Jadi untuk kasus ini kita bisa dapatkan frekuensinya adalah berapa kali dia bolak-balik adalah 30 kan. Kemudian waktunya 10 detik, berarti frekuensinya adalah 3, satuannya adalah Hz. Kita tulis dengan Hz ya, satuannya sepertinya seperti ini. Atau kalau salah ya silahkan dikoreksi saja di komentar di bawah. Keterangannya, T itu periode, F frekuensi, kemudian T itu waktu getarannya ya. Kemudian N ini banyaknya, kita pakai istilah getaran saja. Atau intinya bolak-balik ke posisi semula. Inilah mengulas sedikit tentang periode dan frekuensi. Nah, sekarang ini kalau seperti ini kan dia bisa dikatakan mudah. Nah, kita bahas pertama gerak harmonik sederhana pada bandul.
sebelum itu mungkin kita lihat di simulasi berikut ini. Nah, ini bandul. Kalau misalkan ini kondisinya adalah tidak ada gesekan sama sekali, apa saya mencobanya, itu mencobanya adalah kalau dari standar kalau di buku-buku ataupun yang diajarkan nanti di sekolah itu usahakan sudutnya kurang dari 10 derajat gitu, atau maksimal paling tidak 10. Atau ya kurang dari itu pun tidak apa, tapi biasanya dia akan kalau misalkan kita buat 10 di sini 10 derajat ya seperti ini menggunakan busur ya. Simpangannya 10 derajat karena nanti untuk memudahkan perhitungan persamaannya. Kalau seperti ini kan nanti kita bisa nanti penjelasannya di saat perhitungan. Nah, kemudian untuk mencari periodenya dengan cara seperti ini. Dia dari posisi awal dari sini kita bisa lihat. Nah, ini kembali lagi ke tengah lagi. Itu adalah satu periode. Kita ulang. Kita pakai slow motion. Kita lihat. Ya, seperti ini. Kalau slow motion ini kemungkinan kita bisa pas. Walaupun kenyataannya ya tidak. Itu harus kita benar-benar teliti. Karena kalau keliru nanti hasilnya bisa keliru. Ya, 1,66. Kita coba sekali lagi. Oh, sedikit terlambat tadi. Kita lihat dengan slow motion. Jadi sedikit terlambat. Ya mendekati ya. 1,62. Ya, kurang lebih seperti itu. Kembali ke sekitar persamaan sekian. Kita masuk tadi fenomenanya seperti itu. Nah, sekarang yang terjadi adalah kita bisa gambarkan. Anggaplah ini bandulnya. Ini posisi di sebelah kanan, kemudian ini garis tengahnya. Anggaplah dia sedang berada di tengah sini, kemudian nanti di posisi yang di sebelah kiri. Nah, yang akan terjadi adalah kalau misalnya pada bandul ini kita misalkan sebagai panjang tali L, kemudian di bendanya tentu dia punya massa M, kemudian kita misalkan nah ini sebagai X, yaitu adalah jarak istilahnya simpangannya berapa, nanti bisa dengan sudutnya bisa cari dengan biasanya kan dia pakai sudut, tapi nanti X-nya ini bisa dicari. Kemudian ada theta di sini. Dan misalkan dengan theta atau berapa besar sudutnya, dan ini simpangannya adalah X, dia dari posisi awal tuh berapa senti misalkan. Nah, dari persamaan-persamaan ini, dari simbol-simbol ini, kan kita juga lihat, karena ini benda bermassa kaitannya dengan gaya, berarti kan dia punya ada gaya berat, yang misalnya W. Kemudian, kalau posisinya seperti ini, dibentuk segitiga, seperti halnya nih, dianggap sebagai di posisi bidang miring, begitu kan. Berarti dia punya gaya yang arahnya nantinya miring ke sini. Dan lagi dia lurus dengan tali gitu ya. Apa itu? Nah, kemudian gaya yang miring ini kita ganti warna dulu supaya terlihat. Gaya yang miring ini, yang arahnya sesuai dengan arah geraknya dia akan seperti ini gitu, melengkung. Nah, yang gaya di sini ini adalah kita misalkan kita tuliskan sebagai W. Kemudian ini adalah kalau sudut tetanya di sini, berarti kan ini ada, kita bisa lihat nantinya W ini adalah maaf, yang miring ini gayanya yang bekerja adalah kalau tadi yang mendatar ke W, kemudian ini ada sisi depan, berarti ini adalah W kalikan sin theta. Nah, kemudian kasusnya kalau untuk di percobaan, karena tetanya itu sangat kecil, karena tetanya itu mendekati 0, anggaplah mungkin sangat kecil, tidak sampai 10 atau ya dia dianggap sangat kecil sekali, sehingga nanti nilai theta itu, nilai sin theta itu kita anggap sebagai theta gitu ya. Jadi besarnya itu kita anggap dia mendekati sudutnya gitu ya. Dengan kemudian dari sini, kemudian karena ya kemungkinan besar dia akan sangat kecil di sana kan. Kemudian nilai sin-nya nantinya kalau dalam persamaan nantinya. Nah, tapi yang kita pakai di sini sin-nya berarti kalau ini sudut theta, berarti kan karena ini segitiga. Ini theta di sini, kemudian ini X, kemudian ini L.
Berarti nilai sin theta ini adalah X sisi depan kan ya, bagi sisi miring. Nah, berarti nilai W sin theta ini kita nanti yang kita gunakan adalah berarti ini diganti dengan X kalikan L. Nah, kita masukkan ke persamaan. Jadi di sini ada gaya yang pertama adalah ada gaya pemulih istilahnya atau gaya yang dia menyebabkan dia bergerak seperti ini. Yang besarnya adalah arahnya ke kiri gitu ya. Boleh kita tuliskan negatif karena kita buat arahnya kiri kalau kita tinjau dari sini. Kalau dari sini kan dia kanan, tapi kita tuliskan angkanya saja supaya mungkin kalian tidak bingung. W ini juga kita boleh ganti karena gaya berat, kita ganti dengan M kalikan G, kemudian sin theta. Nah, sekarang tapi sin theta-nya kita ganti dengan X per L. Nah, berarti gaya yang pertama itu adalah M G, kemudian ini X dibagi L. Nah, jadi ya. Ini gaya ya. Kemudian di sini juga ada gaya sentripetal. Dianggap dia punya, kalau misalkan dia tidak berhenti di sini kan dia akan, kalau dia tidak berhenti di sini otomatis kan harusnya dia akan berputar gitu ya. Dianggap dia mempunyai gaya sentripetal, yang dimana gaya sentripetal sudah kalian pernah pelajari di gerak melingkar itu adalah mv kuadrat per r. Tapi di sini karena yang kita cari adalah frekuensi, berarti v-nya kita harus ganti dengan omega kali r. Kemudian omega itu sendiri adalah 2 pi r, jadi kita bisa aja langsung ini m, kemudian ini 2 pi kalikan r. Oh ya, ini rumusnya kan r ya, tapi yang kita pakai di sini adalah x-nya karena kita bisa lihat jaraknya itu karena kita misalkan dengan, jadi karena ini sudutnya sangat kecil itu dianggap sebagai dia berupa garis lurus begitu. Berarti ini adalah 2 pi x kuadrat dibagi dengan, nah r-nya adalah x. Berarti gaya sentripetalnya adalah m kemudian 4 pi x kuadrat dengan x ini kan ini kuadratnya. X-nya berarti ini kuadrat kemudian x tinggal 1 berarti ini. Jadi M 4 pi kuadrat X ini adalah gaya sentripetalnya. Nah, dari sini kita bisa buat perhubungan karena ini saling berkaitan. Jadi besarnya gaya pemulih ini akan sama dengan gaya sentripetalnya. Karena tidak ada gaya lain yang bekerja. Jadi gerak harmonik dianggap ya hanya dua gaya ini saja. Jadi nanti kita bisa buat persamaan di mana F sama dengan gaya sentripetal. Ini M kalikan G kalikan X per L. Kemudian gaya sentripetalnya massa kemudian 4 pi kuadrat kali X. Ya, di sini kita bisa lihat di sini ini ada hal-hal yang sama di kanan kiri itu boleh kita coret gitu. M dengan M ini kita coret saja. Kemudian ada sama-sama X di sini kita hilangkan. Kemudian ada LG dan 4 pi. Oh, maaf ini ada yang tertinggal. 2 pi F ya. Karena sekali lagi V itu adalah omega kali R, kemudian omega itu sendiri adalah 2 pi kalikan frekuensi. Kalau misalkan kita cari frekuensinya. Kalau periode berarti ya 2 pi dibagi T. Maaf, ada yang terlupa tadi. Berarti kita tulis di sini adalah ada F ya. Kita pakai F. Jadi kalau F-nya itu di situ adalah F kuadrat. Nah, sekarang maaf tadi terlupa. Nah, kita lanjutkan. Berarti untuk mencari frekuensinya, karena yang tanyakan, kita cari frekuensi. Untuk mencari frekuensi kuadrat, ini adalah G per L, kemudian ini di 1 per 4 pi kuadrat. Nah, berarti frekuensinya akan sama dengan akar dari 1 per 4 pi kuadrat G per L. Nah, otomatis frekuensinya adalah 4 pi kuadrat. Ini kan bisa kita akarkan jadi 1 per 2 pi, kemudian akar G dibagi dengan L. Nah, itu dia. Ini untuk frekuensinya. Otomatis untuk mencari periodenya, karena frekuensi dan periode itu saling berkebalikan saja, tinggal kita balik begitu. Karena periode itu adalah 1 per frekuensi, otomatis. Jadi dibalik saja. Ini berarti jadinya 2 pi. Karena 1 per 2 pi ya, jadi naik. Gitu kan. Kemudian yang di sini juga kebalikannya, berarti ini L dibagi G. Inilah dia persamaan untuk frekuensi dan periode pada bandul. Kita bisa masukkan ke persamaan ini. Jadi pi-nya ini kita pakai
3,14 atau bisa juga 22/7 ya. Kemudian satuannya di sini ada L, panjang tali. Kemudian G, tentu saja percepatan gravitasi. Inilah gerak harmonik pada benda. Sekarang kita masuk ke pegas. Kita lihat simulasi berikut. Untuk kasus pegas, ini yang kita tinjau hanyalah watch. Nah, yang kita tinjau sekarang adalah geraknya ya. Nanti kita bisa mencari, otomatis nanti akan berkaitan dengan gaya yang ada di sini. Seperti ini, kita bisa lihat. Dan ini adalah posisi yang tidak usah digunakan. Atau kita lihat misal dia berhentinya di mana gitu ya. Oke. Posisi awalnya di sini. Kemudian saat kita berikan, bisa kita lihat dari posisi awalnya di situ. Kemudian dia di posisi dari sini dan sampai ke bawah ya. Jadi ini kita anggapkan tengah-tengahnya di sini sampai ke maksimalnya. Atau kita pause dulu. Titik akhirnya. Ukurnya. Ya, ini misalkan. Ini misalnya titik paling jauhnya gitu ya. Nah, jadi ini mirip dengan kalau tadinya pada bandul ya, dan ini juga hampir sama. Jadi dianggap di posisi awal, kemudian di posisi di sebelah kanan misalkan, di sebelah kiri gitu ya. Kemudian ini di tengahnya atau titik keseimbangannya. Nah, untuk mencari periodenya nantinya ya sama. Misal kita patokan dari sini, kemudian kita gunakan slow motion, nanti kembali ke sini ya. Kita pakai dari ujung ke ujung, ke garis merah ke garis merah lagi. Bisa sebenarnya dari tengah sini, hijau ke sini lagi, atau ke hijau ke sini lagi, ataupun dari biru ya ke biru lagi. Kita coba sekarang periodenya, kita apply. Kembali lagi ke garis merah ya. Kita lihat waktu yang dibutuhkan adalah ya 1,32. Kemudian kalau misalkan ini ada konstanta pegas, spring constant itu konstanta pegas. Jadi atau jenis pegasnya, kalau pegasnya kita ganti dengan yang dia konstanta pegasnya besar. Kita lihat yang akan terjadi juga simpangannya dia akan mengecil gitu kan dari sebelumnya. Jadi kita pindah dulu ini, reset, kita pause. Anggaplah posisinya ada di sini misalkan. Nah, sekarang kita ukur dari garis hijau saja nantinya. Oke, kita pause. Oh, ini agak lewat ya. Oke, kita pelan-pelan. Ya, dari sini kita mulai, berarti nanti kembali lagi ke garis biru ya. Ini garis merah ini hanya garis bantu saja. Tidak kita gunakan, tidak masalah. Kita mulai dari garis biru, kemudian kita mulai hitung berapa periodenya. Kembali lagi ke situ. Walaupun tadi kurang tepat sebenarnya, dia pas posisi di sini belum sampai berhenti. Oke, stop. Ya, 1,12. Kita bisa lihat periodenya berbeda dengan yang sebelumnya saat konstantanya dia diperbesar. Nah, gerak harmonik pada pegas, kalau kasus tadi kita bisa lihat bersama, ada benda yang digantung dengan pegas, seperti ini. Dan nanti akan dibahas lebih rinci pada ini pegas ataupun di elastisitas pegas, nantinya akan dibahas lebih rinci lagi. Tapi di sini nantinya akan ada gaya. Kalau kita lihat sebelumnya, jadi ada, karena ini berkaitan dengan pegas, beda dengan kalau dia tali biasa ya. Tali biasa itu, walaupun sebenarnya tali itu juga punya ada istilah pegangan ya, tetapi itu dianggap dia sebagai benda yang kaku gitu ya. Kalau di yang kemarin kita bahas di dinamika. Nah, di sini mulai ada muncul seperti ini karena ternyata ya sekali lagi tadi benda dia bisa istilahnya meregang gitu. Atau bahasa kita mungkin mulur lah istilahnya. Nah,
ini gaya nantinya otomatis kalau diberi awalnya misalkan ini pegas yang sama, tidak digantung beban tuh awalnya segini, dia saat digantungkan beban, itu dia akan terjadi pertambahan panjang misal dari ujungnya. Kita hitung dari ujungnya sini. Nah, bisa dilihat ini kita misalkan dengan delta X atau X, perubahan posisi ataupun perubahan tambahan panjang dari pegasnya. Kita misalkan dengan delta X, kemudian di sini akan ada gaya W, ataupun kita misalkan dengan F saja. Yang F-nya kalau kondisi seperti ini adalah W gitu. Nah, nanti yang besarnya F ini, besarnya gaya, ataupun nanti gaya pemulihnya, itu akan berkaitan dengan nantinya konstantanya gitu. Dia akan berkaitan dengan konstanta pegas, ataupun nanti ada istilah konstanta pegas. Jadi ada beberapa istilah yang kita coba yang akan muncul di sini. Ada namanya K, yaitu adalah konstanta pegas. Kemudian F itu adalah ini gaya pemulihnya. Kemudian cara delta X, ini adalah pertambahan panjang pegas. Kalau dalam getaran tentu saja ini dianggap sebagai tadi ya, posisi awalnya di sini, kemudian posisi akhirnya, kemudian nanti ada titik tengahnya. Misalkan ini setelah di ini segini, kemudian nanti atau misalkan ini posisinya dia saat bukan posisi tengah, ini posisi saat dia delta X ini berarti saat dia sudah setimbang, dia tidak mundur lagi. Tapi misalkan pertama kali dipasang, dia akan mundur sampai mungkin di sini. Di saat kalau misalkan dalam kenyataan kan dia akan lama-lama berhenti gitu ya. Nah, saat berhenti itu di sini, tapi saat kondisi mundur kemungkinan dia akan berada di sini mungkin ya, hampir sama dengan itu sama seharusnya adalah sama dengan yang sebelumnya. Di sini juga ini adalah delta X juga gitu. Nah, nanti yang besarnya gaya pemulih ini dan kaitan dengan K juga. Nantinya gaya pemulih pada pegas ya. F ini sama dengan nanti disimbolkan dengan X karena gaya pemulih itu berlawanan arah ya ke atas. Dia disimbolkan dengan negatif ini berarti berlawanan arah dengan gayanya. Tapi besarnya sama. Itu K kalikan dengan delta X. Itu besarnya gaya pemulihnya. Lalu di sini juga karena ini dianggap sebagai getaran ataupun juga tadi gerak bolak-balik begitu ya. Jadi berlaku dianggap juga ada gaya sentripetal begitu. Gaya sentripetal. Ya, tadi kita sudah di sebelumnya sudah ditulis ya. Itu adalah negatif. Kita tulis M kemudian 4 pi kuadrat F kemudian dikali X. Nah, ini berarti delta X ini adalah ya X-nya ya. Sekarang kita anggap ini sebagai X, berarti untuk kasus ini adalah negatif K kalikan X. Nah, ini juga sama kasusnya. Jadi F itu sama dengan gaya sentripetal untuk mencari nanti frekuensinya ya. Ini frekuensi kuadrat, maaf. Berarti ini karena sama-sama negatif, kita hilangkan saja negatifnya. K delta X sama dengan M 4 pi F kuadrat X. Oh, ini masih delta X ya. Maaf, berarti ini kita edit dulu. Ini sudah KX ya. Nah, sekarang yang sama itu kita coret. X ini kita coret sekarang. Berarti tinggal ada M, K, 4Pi. Nah, berarti untuk mencari F kuadrat, oh ya ini kuadrat, jangan lupa. Sampai lupa. Ini K per M. Kemudian ini juga di bawahnya. 4Pi kuadrat. Otomatis F kuadrat, kita putar posisinya. F. K per M, kemudian ini 4Pi kuadrat. Nah, berarti F-nya akan sama dengan akar dari, ya ini kita bisa pisah ya, 4Pi kuadrat K per M. Itu frekuensinya adalah 1/4 Pi kuadrat, ini kita keluarkan 1/2 Pi ya, sama seperti sebelumnya, akar K per M. Jadi untuk frekuensi, nah untuk periode berarti otomatis kebalikannya menjadi 2 Pi akar M per K.
Inilah persamaan untuk frekuensi dan periode pada pegas. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini sebuah benda bergetar sebanyak 20 kali. Dia berbolak-balik ya. Berarti ini N-nya adalah 20 kali. Kemudian waktunya adalah 5 sekon. Langsung saja ya kita cari periode dan frekuensinya. Periode adalah T dibagi N, berarti 5 dibagi 20 sama dengan 1/4. Berarti ini adalah bisa kita nyatakan 1/4. Atau kita boleh nyatakan sebagai 0,25 sekon per detik. Dan frekuensinya boleh dari sini langsung ya, 1/0,25 atau ya sebenarnya 1/4 ini ya bisa juga N per T 20 dibagi 5 ya, 20 dibagi 5 jawabannya adalah 4 Hz. Ini untuk periode dan getaran secara umum ya. Jangan lupa untuk senyum. Soal berikutnya, ada ayunan di sebuah taman bermain mengayun 5 kali. Nah, ini adalah N-nya berarti. Mengayun 5 kali dalam waktu 10 detik. Berapa frekuensi osilasi ayunan? Nah, frekuensi saja ini. Osilasi ini adalah ini nama lain dari istilah lain dari gerak harmonik. Jadi ada juga di buku-buku ada yang menuliskannya dengan osilasi. Frekuensinya adalah N dibagi T. Kata kuncinya sebenarnya frekuensi karena dia Hz, T-nya di bawah ya. Kalau periode itu T-nya di atas. 5 dibagi 10, berarti 0,5 Hz. Itulah frekuensinya. Kalau misal ditanya periodenya, contoh saja misalkan, kalau ditanya periodenya tinggal dibagi saja ya, dibalik ya. 10 dibagi 5. 2 sekon. Tapi itu tidak ditanyakan, yang ditanyakan adalah hanya frekuensi saja. Lanjut ke soal berikutnya, ada balok yang bermasa 2,5 kg digantung pada pegas dengan nilai tetapan segini, 250 Nm. Tentukan frekuensi dan periode getaran. Nah, untuk soal seperti ini, soal SMA terutama, langsung saja kita masukkan ke rumusnya ya. Jadi kuncinya sebenarnya untuk mengingat rumus. Masanya 2,5 kg, kemudian ketetapannya adalah ketetapan pegasnya, konstanta pegasnya 250 Newton per meter. Kita masukkan untuk mencari frekuensi, itu adalah 1/2pi akar K per M, frekuensi, kemudian periode, 2pi akar M per K. Kita masukkan ke sini frekuensinya 1/2pi, biasanya nanti pi-nya dibiarkan saja, kecuali kalau nanti di soal pilihan ganda diminta memasukkan nilai angkanya ya, 3,14 atau 22/7. Jadi kita misalkan dengan pi saja. K-nya 250, M-nya 2,5. Jadi frekuensinya 1/2pi akar 250 bagi 25. Berarti ini otomatis kan tambahkan 0 jadi 25, berarti 100. Akar 100. Jadi frekuensinya akar 100 adalah 10 ya. 1/2pi kalikan 10, jadi jawabannya adalah 10/2pi atau 10 bagi 25 kan ya. Berarti 5/pi Hz. Ini pi ya. Yaitu simbol pi ya. Kemudian periode sekarang kita cari. Ini 2pi akar 2,5 dibagi 250. Berarti ini kebalikannya. 2pi akar, atau sebenarnya dari sini juga sudah ketahuan ya. Tinggal dibalik saja sebenarnya dari sini. Jadi 1/f, jadi pi per 5 sebenarnya. 2,5 bagi 250, jadi kebalikannya 1/100. Jadi periodenya adalah 2pi, ini 1/10. Jadi periodenya adalah 2/10pi. 2/10 adalah 1/5 atau pi per 5 sekon. Itulah dia periodenya untuk pegas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada, kalian diminta buat bantul matematis sederhana dengan periode 1 detik. Jadi sudah diketahui malah periodenya adalah 1
detik. Kemudian percepatan gravitasinya juga sudah diketahui adalah ya 10 meter. Oh, ini kuadrat ya, dan terlupa. Ada percepatan gravitasi. Terus panjang tali bandul yang diperlukan. Ini L-nya yang ditanyakan. Rumus periode sendiri itu adalah 2pi akar L per G. Gitu kan. Nah, kita masukkan ke persamaan ini, tapi sekarang dibalik. Gitu. Yang ditanyakan L-nya. Jadi bisa kita nanti kuadratkan. Dan mudahnya daripada ini akar, mungkin kalau kalian lebih suka dengan kuadrat gitu ya. Jadi kita pindahkan dulu posisinya. Jadi ini T per 2pi, dan ini jadi L per G. Nah, sekarang kita kuadratkan kedua sisinya, kemudian kita pindah posisinya ya, supaya karena mencari L-nya berapa. Per G, ini L. Jadi sekarang ini jadi kuadrat, T kuadrat. Kemudian 2pi ini dikuadratkan ya. Jadi bukan 2pi kuadrat, tapi 2pi-nya. Semuanya dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat 4, pi kuadrat itu pi dikuadratkan, pi kali pi adalah pi kuadrat. 2 kali 2 4, pi kali pi kuadrat. Nah, ini dari sini kita lanjutkan, kita masukkan ke angka-angka ini. L, G-nya 10, T-nya 1 detik kuadrat, kemudian ini 4 pi kuadrat. Jadi L-nya akan sama dengan ini 10, ini 1 ya berarti kan 1 kali 10 dibagi dengan 4 pi kuadrat. Jadi L-nya akan sama dengan 10 per 4 pi kuadrat. Jadi panjang tali yang dibutuhkan adalah sekitar 10 bagi 4, 2,5 ya. 2,5 pi kuadrat. Ya sekitar, kalian bisa hitung sendiri. Ini dalam, karena ini meter, berarti ini masih dalam meter. Nanti tinggal disesuaikan saja. Masukkan nilai pi-nya, nanti akan ketemu angkanya. Oke, ini intinya cara menghitungnya seperti ini. Tinggal nanti kalau ketemu soal-soal yang lebih menantang dari ini, mungkin akan dibahas di part yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat penjelasan tentang gerak harmonik sederhana atau osilasi pada pegas dan juga pada bandul yang juga berkaitan dengan gaya dan getaran. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.